Teman-teman mungkin sudah pada dengar hasil keputusan deal antara US dan Indonesia di angka 19% tarif. Nah, masyarakat yang mendengarkan hal ini majority banyak yang kecewa dan mengkritik pemerintah karena hasilnya sangat tidak memuaskan. Karena di balik angka 19% tarif ini, Indonesia memperbolehkan barang Amerika itu masuk dengan tarif 0%. Dan saya perhatikan beberapa pengamat juga split terbagi dua ya. Sebagian mengkritik pemerintah dan merasa negosiasi ini sangat merugikan Indonesia. Dan sebagian pengamat lainnya justru memuji dengan keputusan 19% ini dan menganggap ini sebuah kemenangan di Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan pandangan saya seperti apa dan juga dampak dari deal yang telah dibuat antara US dan Indonesia. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai. Jadi menurut pandangan saya teman-teman, 19% ini kita bisa melihat sebagai a very small win for a very short period of time. Jadi kalau untuk durasi jangka pendek, 19% ini kelihatannya memang sebuah pencapaian ya. Karena daripada teman-teman ekspor kena tarif 32%, itu dampaknya udah langsung terasa sangat berat buat para eksportir. Jadi kalau kita bisa bikin itu susut mencapai 19%, ya kelihatannya kan cukup baik ya. Tapi tidak untuk jangka panjang. Karena untuk mendapatkan angka 19% ini, Indonesia menjanjikan akan memasuki barang-barang US cukup banyak. Khususnya seperti energi, apalagi pertanian, jagung, susu, dan lain-lain. Ini dampaknya akan sangat besar dengan tarif 0%. Ini tidak bisa berlanjut ya teman-teman. Kalau jangka panjang 19% tarif ekspor dikenai ke Indonesia dan terus-terusan kita memberikan lalu lintas yang luas 0% untuk barang Amerika, dampaknya nanti untuk perusahaan lokal akan sangat fatal teman-teman. Nah pertanyaannya adalah kenapa Indonesia hanya bisa menurunkan tarif mencapai 19%, sedangkan kalau kita lihat keluar Vietnam itu angka 46% bisa turun sampai sisa 20%. Jadi kita cuma selisih 1% loh dengan Vietnam. Padahal awalnya itu kita 32, berbeda sangat jauh dengan Vietnam yang 46%. Saya rasa Indonesia belum memberikan tawaran yang benar-benar kena nih terhadap Presiden Donald Trump. Contoh salah satu deal yang menurut saya membuat Trump kepingin menurunkan angka 46 mencapai 20% adalah Vietnam memberikan tanah yang begitu luas kepada Donald Trump. Trump Organization mereka bisa membangun resort, membangun lapangan golf, real estate dan lain-lain, dan itu adalah sektor yang paling diminati oleh Donald Trump. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti Donald Trump sudah nggak jadi presiden, ya dia masih ada properti tuh di Vietnam. Apalagi kalau mendapatkan tempat yang strategis. Nah Indonesia itu tidak memberikan offer seperti itu. Melainkan hanya ingin memborong barang-barang seperti pesawat, energi, dan juga bahan-bahan pertanian seperti jagung, susu. Alhasil apa teman-teman? Penurunan kita tidak se-ekstrim Vietnam ya. Dari 32 cuma mencapai 19%. Nah kalau menurut saya, ini adalah strategi yang cepat dulu nih. Supaya bagaimana dari 32 bisa turun terlebih dahulu. Tapi saya yakin pemerintah itu juga pinter. Kalau secara hitung-hitungan, secara jangka panjang ini tidak masuk nih. Nanti untuk neraca perdagangan kita tidak akan bagus jangka panjang. Nah saya yakin kedepannya akan ada muncul lagi nih negosiasi baru. Mungkin kalau 19% itu tidak bisa turun dari biaya tarif masuk, ya tidak 0%. Mungkin dinaikin ke angka tertentu. Kalau misalkan Indonesia bisa mengcopy sedikit nih strategi Vietnam memberikan tanah untuk Donald Trump karena kelihatannya itu works for Donald Trump. Nah, untuk daerah Kaltim nih, coba nih dikasih beberapa hektar untuk Trump Organization. Mereka bebas bisa bangun resort, hotel, dan menurut saya kan mereka jago-jago tuh bangun real estate. Kita pelajari cara mereka bangun. Nah, dengan hal itu kan sinergi ya. Jadi kalau mereka bisa menginvite Trump untuk bangun sebuah resort real estate yang bagus di Kaltim, ya it's a win-win solution. Nah, coba teman-teman lihat sejauh ini bagaimana kondisi Kaltim IKN kita. Pembangunan kan agak lambat, tidak sesuai harapan kita. Jadi kalau kasih beberapa hektar ke mereka, I think it's going to be a good deal. Tapi dengan catatan ya tarifnya jangan 19% atau nanti barang masuk setidaknya dikenakan tarif. Karena tarif itu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Nah sekarang coba kita perhatikan, apa nih dampak paling besar bahwa kalau barang US ini masuk dengan tarif 0%. Pertama-tama pertanian ini bisa pada gulung tikar nih teman-teman. Khususnya seperti petani jagung, tapi nggak berhenti
berhenti cuma di jagung ya teman-teman. Nanti dampaknya untuk seperti energi dan lain-lain, itu kalau mereka mulai kalah saing dengan barang-barang US, PHK akan berlanjut. Dan kalau PHK berlanjut teman-teman di industri energi yang dimana padat karya, banyak sekali karyawan kan di industri energi, itu nanti banyak karyawan pengangguran dan daya beli masyarakat akan drop semakin jauh. Jadi udah banyak petani yang berada di middle atau middle low income class ini udah susah nih mencari pendapatan. Kena lagi barang-barang masuk dari US yang murah-murah nih. Teman-teman akan makin pusing untuk mencari nafkah. Dan kelihatannya nih teman-teman, sektor importir menjadi salah satu industri yang sangat menarik ya sekarang teman-teman. Karena kalau teman-teman bisa masukin begitu banyak barang US dengan tarif yang sangat rendah, maka peluang itu muncul. Nah, jadi buat teman-teman yang pingin menjadi importir, ya silakan lihat apakah ada peluang apa yang bisa teman-teman masukin dari US jika tarif 0% ini berlanjut. Nah, tapi teman-teman, dampak negatifnya tidak berhenti di situ. Karena teman-teman harus sadari, tarif adalah salah satu sumber pendapatan negara. Dan kalau itu menjadi 0%, negara kita akan menurun nih pendapatannya. Jadi saya tidak heran akhir-akhir ini teman-teman lihat ada berita bahwa e-commerce pun mulai kena pajak. Karena mereka sudah tidak tahu lagi nih harus dapat dana dari mana lagi. Maka salah satu e-commerce yang bertumbuh begitu pesat di Indonesia mulai dipajakin teman-teman. Dan teman-teman kelihatannya dengan tarif 0% ini bisa saja nggak cuma di e-commerce. Mereka akan mencari lagi ada celah mana yang bisa dikenakan pajak tambahan. Dan jangan-jangan nih teman-teman untuk tahun-tahun berikutnya 12% ini kan sementara untuk barang-barang mewah kena pajak 12%. Nanti malah dipukul rata semua pajak kita menjadi 12%. Kalau itu terjadi, tebak siapa yang paling pusing? Ya para pengusaha teman-teman. Udah bisnis lesu, daya beli suram, teman-teman kena pajaknya makin ekstrim ya, 11 menjadi 12%. Artinya ada kenaikan hampir 10% lagi dari perpajakan. Jadi kan ini cukup meresahkan untuk para pengusaha ya. Nah, jadi menurut saya teman-teman, Indonesia nggak bisa tuh serta-merta cuma membebaskan 0% untuk waktu yang sangat panjang atau sangat lama tanpa ada timbal balik ke Indonesianya. Nah, kalau ini terus berlanjut 5-10 tahun ke depan, teman-teman. Nah, saya tidak tahu nih industri kita di dalam lokal, para petani jagung, ya, susu dan lain-lain itu semua mau seperti apa nasibnya. Semoga sih mereka mendapatkan alternatif pekerjaan yang lebih baik jika memang tarif berlanjut 0% selama itu. Oke, jadi teman-teman kalau kita lihat dari sektor real ya, keputusan 19% ini membuat hati semakin gelisah ya. Cuma kita tidak akan berhenti di situ. Kita akan melihat kondisi positifnya dari sektor finansial. Coba kita lihat BI akhirnya menurunkan suku bunga. Walaupun memang cuma 25 basis point, tapi itu sesuatu yang membantu menggerakkan ekonomi di Indonesia. IHSG kita sementara ini masih terus mendapatkan euforia dari saham Pak PP ya. Pak Prajogo Pangestu setelah sahamnya CDIA IPO, itu IHSG kita terus bergerak naik. Mau sentimen positif ataupun negatif, IHSG kita tetap lanjut naik ke atas. Saya rasa IHSG kita ini sudah boleh diganti menjadi IHPP ya, Indeks Harga Gabungan Prajogo Pangestu. Kenapa? Karena kelihatannya saham-saham ini bergerak tergantung kondisi pergerakan saham Pak PP. Kalau saham konglomerasi Pak PP naik, IHSG kita naik. Kalau mereka turun, langsung jebol IHSG kita. Ya, jadi kelihatannya IHPP ini lebih cocok untuk market kita. Nah, lalu bagaimana nih sekarang strategi kita untuk CDIA yang masih tetap arah? Habis kena suspension pun berikutnya masih tetap arah. Nah, kelihatannya berikutnya akan terkena suspension lebih dari 1 hari. Setelah itu tidak menutup kemungkinan bahwa CDIA ataupun koin akan terkena full call auction. Nah, kalau itu terjadi teman-teman, mungkin akan ada beberapa retail yang gelisah bahwa ini udah masuk FCA, apakah saya harus buang atau bagaimana nih? Karena kan FCA kan tidak bisa dilihat order booknya dan tidak liquid. Nah, menurut pandangan saya teman-teman, kalau nanti misalkan sampai masuk ke FCA dan terjadi koreksi, teman-teman yang bisa membaca broker summary mendapatkan sebuah kesempatan untuk masuk atau tambah muatan. Nah, kenapa nih kita berani tambah muatan? Pertama, kita coba analisa terlebih dahulu ya kepentingan Pak PP. Hal positif pertama adalah ketiga saham Pak PP sudah ada potensi masuk ke MSCI. Kalau itu terjadi, saham itu akan berubah menjadi cash dan itu akan menjadi amunisi untuk project selanjutnya. Nah, kalau cuma satu saja sudah bisa memberikan cash yang begitu besar, apalagi
kalau sampai 2 atau 3 saham yang masuk ke MSCI, itu cash akan begitu melimpah dan bisa dipakai untuk CDI ataupun saham-saham selanjutnya. Dan teman-teman, poin positif kedua yaitu adalah kalau kita lihat lebih detail, ada transaksi di nego untuk saham CDIA. Kelihatannya banyak konglomerat itu kepingin borong tambahan saham-saham CDIA di nego. Jadi ditawarin tuh, retail mana nih yang mau jualan saham CDIA di angka 1000 ataupun 1100 sampai 1200. Kelihatannya banyak juga tuh retail yang tergiur untuk jual, sehingga mereka borong lagi nih tambahan di harga 1000 sampai 1200. Jadi kalau mereka saja rela untuk menggelontorkan dana miliaran memborong di harga seperti itu, berarti targetnya bisa saja masih jauh. Dan ingat, masih banyak loh retail yang hold dari IPO sampai sekarang pada saat video ini dibuat. Jadi kalau retail TP semua, berarti kan Pak PP tidak mendapatkan apa-apa, masih rugi karena mereka menghajar terus sahamnya sampai arah beberapa kali. Jadi kalau ada koreksi teman-teman, nah disitulah peluang-peluang baru muncul. Dan jika Pak PP ingin mempertahankan momentum yang telah dia buat dari TPIA, BRPT, Cuan, dan seterusnya, maka CDIA ini juga akan dipertahankan agar project nanti IPO selanjutnya retail masih akan FOMO seperti mereka-mereka yang beli CDIA di IPO sampai oversubscribe ratusan kali lipat. Nah, jadi teman-teman, kalau menurut pandangan saya, CDIA ini tembus di angka 1000 itu akan sangat gampang ya. Bahkan kalau mencapai 2,5 atau 5.000 masih kemungkinan. Tapi ingat, disclaimer, bukan berarti teman-teman FOMO lalu hajar tanpa mikir berharap sahamnya bisa pasti mencapai 5.000. Tetap semuanya butuh analisa. Kita butuh analisa setiap hari, bukan cuma setiap minggu ya teman-teman, karena CDIA ini sangat ramai. Jadi pergerakan bandarnya harus kita amati setiap saat. Dan kalau sampai nanti Pak PP IPO lagi ya, 2 saham baru saja, kebayang nggak berapa banyak cuan yang bisa kita dapatkan hanya dari memborong full IPO Pak PP. Kita harus sangat berterima kasih kepada Pak PP karena telah memberikan kita retail cuan yang sangat masif dari saham. Dan teman-teman, saya juga kepingin share bahwa EJ Invest juga mendapatkan cuan yang lumayan banyak, nggak dari IPO dong ya. Kalau IPO ya kita tentunya sudah cuan beggar-beggar. Tapi di luar IPO kita juga ada nih saham yang sudah beggar di tahun ini. Salah satunya yaitu adalah saham ini. Nah, karena saya juga posisinya sudah beggar, komunitas saya juga sudah mendapatkan beggar, teman-teman jangan sampai FOMO. Nah, kenapa saya share kepada teman-teman semua pada saat sudah beggar ya? Supaya teman-teman analisa dulu, kenapa saya bisa sampai beli saham ini pada saat angkanya masih di bawah 200. Bukan saya share supaya teman-teman FOMO lalu hajar karena nggak punya sahamnya. Itu teman-teman nanti malah kebagian cuci piring. Jadi teman-teman analisa dulu, kenapa saham MTWI yang satu ini tidak ada berita, tidak ada apa-apa, tapi sudah ada di portonya EJ Invest dan bahkan sudah memberikan cuan beggar untuk member-member EJ Invest. Nah, supaya nanti teman-teman juga bisa tuh ikut analisa dan nantinya menemukan saham lainnya yang bisa memberikan teman-teman cuan yang cukup besar juga. Tapi nggak cuma MTWI ya teman-teman. Tapi kan teman-teman, cuan itu nggak harus cuma beggar ya. Kita itu bisa cuan 30-50%, contohnya seperti ini. Nah, itu kan juga cuan. Nah, dan memang di tahun 2025 ini sektor real memang sangat lesu dan membuat sektor finansial kita menjadi salah satu potensi mendapatkan cuan untuk para pengusaha yang sulit mengekspansi bisnis realnya. Dan teman-teman masih ingat video saya beberapa minggu yang lalu mengingatkan bahwa semester 2 ini itu akan menjadi ajang kita mendapatkan profit di IHSG. Karena suku bunga kalau turun, momentum kita tercipta oleh CDI itu banyak uang akan bisa masuk pouring inside IHSG. Disitulah kita bisa capitalize that moment dan manfaatkan mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Dan baru beberapa minggu saja kita sudah mendapatkan cuan yang cukup banyak dari IHSG karena kita rajin menganalisa. Buat teman-teman yang kepingin bergabung dengan komunitas EJ Invest, pastikan teman-teman bisa chat admin di Telegram ya, @EJ_Invest_admin. Yang kepingin daftar grup premium EJ Invest, silahkan hubungi admin segera, linknya saya cantumkan di bawah. Nah, dan buat teman-teman semua yang mungkin sampai saat ini masih fanatik terhadap fundamental analisis, coba teman-teman buka porto teman-teman, lihat saham yang mungkin teman-teman beli semuanya murah.
PE-nya mungkin di bawah 10, PBV di bawah 1 atau di bawah 1,5. Kemana pergerakan saham teman-teman miliki? Apakah cuma kasih cuan 10-20% atau bahkan masih floating loss? Nah, kalau teman-teman masih fanatik hanya membeli saham berdasarkan fundamental, teman-teman tidak akan bisa kaya di IHSG. Walaupun memang teman-teman hartanya mungkin akan bertambah ya, tapi progresnya akan sangat lambat dan itu cocok buat yang sudah net worth-nya besar ya. Mungkin kalau teman-teman sudah uangnya 50M gitu atau 100M, mau teman-teman manfaatkan investing jangka panjang, itu boleh karena itu aman. Kalau fundamentalnya bagus, maka pergerakan sahamnya akan cukup stabil atau penurunannya akan cukup terukur supaya uangnya nggak hilang dulu. Teman-teman bisa dapatkan dividen dan berharap suatu saat sahamnya menuju ke atas. Nah, tapi kalau teman-teman fanatik terhadap FA, tidak mengerti cara analisa kepentingan bandar seperti apa di dalam market, maka teman-teman nggak bisa mendapatkan cuan dari saham-saham seperti Pak PP yang PI-nya memang sudah ratusan. Nah, kalau kita seorang oportunis ya, kita mengerti adanya kepentingan dan kalau ada bandar yang mengangkutnya, kita manfaatkanlah kesempatan itu untuk mencopet-copet big player ini. Nah, nanti kalau teman-teman lihat sering-seringlah mencopet bandar, ternyata profit teman-teman akan tebel juga. Jadi harapan saya teman-teman stop menjadi seorang fanatik FA. FA itu bagus, bukan berarti teman-teman hanya beli karena FA-nya bagus, karena banyak sekali pertimbangan lainnya untuk memiliki sebuah saham. Buat teman-teman yang rutin mengikuti Smart Room setiap hari Minggu jam 8 malam, coba lihat beberapa saham oil sudah mulai bergerak ke atas, salah satunya ENRG. Tapi saham oil itu nggak cuma di ENRG ya teman-teman, ada juga nih saham oil lainnya yang masih belum bergerak, tapi kemungkinan naiknya cukup besar. Fundamentalnya semakin bagus, sahamnya masih mungkin terabaikan karena tidak ada story dan hal lainnya. Jadi buat teman-teman segera analisa, siapa tahu teman-teman masih sempat untuk masuk dan bisa mendapatkan cuan dari saham oil tersebut. Dan saya masih ingat ada orang yang tanya dengan saya di Smart Room hari Minggu, kok saham emas apa sih yang menarik? Saya ada sebut ya, dari semua saham emas salah satunya yang paling menarik adalah ARCI ya teman-teman. Dan coba lihat saham ARCI kemana? Ya, ini bukan sebuah kebetulan, memang itu semua berdasarkan analisa. Ingat di AG Invest kita nggak pernah tuh yang namanya ngepom-pom sahamnya. Wah, beli ini di harga sekian hajar terus, tidak pernah. Kita selalu kembali lagi teman-teman, kalau suka analisalah dengan baik. Kalau memang cocok baru dibeli, bukan teman-teman lihat lalu menhajar tanpa mikir panjang. Nah, dan terbukti ARCI memang naiknya sampai cukup tinggi dan fantastis dibanding saham emas lainnya. Dan saatnya sudah profit taking. Kalau teman-teman yang memang kebetulan punya ARCI, silahkanlah profit taking dan happy cuan buat teman-teman yang sudah pegang. Dan teman-teman sebagai penutup, selain minyak dan juga emas, ada juga komoditas yang masih layak untuk teman-teman miliki. Saya tidak akan spesifik mengatakan apa, tapi industrinya masih berada di komoditas. Jadi liriklah dengan cermat karena kesempatan cuan masih ada di depan mata. Sebelum nanti sahamnya naik out of control, baru teman-teman repot FOMO. Nah, itu teman-teman malah akhirnya bisa boncos. Jadi sekali lagi, ada nih saham di sektor komoditas yang masih menarik untuk teman-teman beli. Oke teman-teman, video hari ini semoga bermanfaat. Pastikan share video ini ke saudara ataupun ke keluarga supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Happy cuan buat teman-teman yang sudah ikutan AG Invest sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.